Stellar Transformations, episode 83. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Yang lemah membiarkan cita-citanya mengendalikan tindakannya, tetapi yang kuat mengendalikan cita-citanya dengan tindakannya. Bertindak melawan keinginan, Qin Yu harus terus seperti ini sampai suatu hari nanti ia berdiri di puncak dunia dan tak seorang pun dapat mengancamnya. Barulah setelah itu ia dapat melakukan apapun yang diinginkannya dengan bebas. Dari pintu kamar, Qin De dengan tenang menatap Qin Yu yang tengah menatap langit berbintang di halaman. Qin Yu sedang memperhatikan bintang-bintang di langit tetapi sorot matanya sangat tegas. Tiba-tiba dia tersenyum tipis. Apakah air mata meteorik juga merasakan perubahan dalam diriku? Di masa depan, apapun yang terjadi, aku akan tetap menghadapinya dengan tenang, meskipun langit runtuh dan tanah hancur. Ia merasa energi air mata meteorik telah berubah dan hubungan antara dirinya dan air mata meteorik tampaknya semakin erat. Dalam sekejap, kondisi mental Qin Yu juga berubah. Kondisi mental tahap Kongming Tengah. 6 dari 9 kesengsaraan surgawi dalam 5 bulan. Senyum tipis muncul di sudut mulut Qin Yu. Ketika kondisi mentalnya tiba-tiba mencapai tahap Kongming Tengah dari tahap Kongming awal, ia juga tiba-tiba merasakan kesengsaraan surgawi 6/9 yang telah lama ditunggu-tunggu. Kesengsaraan itu akan datang tepat 5 bulan kemudian. Namun, saat ini Qin Yu sama sekali tidak gembira. Jalan yang masih harus ia tempuh di masa depan masih sangat panjang. Penderitaan ini hanyalah episode kecil. Dan dinai dari Nine Demons Hall, yang mengganggunya sekarang, hanyalah persimpangan kecil dalam jalan hidupnya. Jika Qin Yu tidak ingin terus melakukan apa yang ia lakukan, jika ia lemah, ia hanya perlu berlatih dengan tenang di sudut pemandangan yang indah untuk menikmati hidup dan tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Namun, jika ia benar-benar melakukannya, mungkin ia tidak punya pilihan selain menyaksikan kerabatnya disakiti ketika seseorang yang kuat mengancam nyawa mereka. Oleh karena itu, Qin Yu telah memilih untuk menjadi seseorang yang cukup kuat untuk melindungi keluarga dan saudara-saudaranya. Ketika ia membuat keputusan ini, jalan hidupnya pun telah ditentukan pada saat yang bersamaan. Pertarungan, haus darah, kedinginan, kegilaan, bertindak melawan kehendak, pembunuhan, bahaya, itulah yang ada di jalan Qin Yu. Ini adalah pilihannya sendiri, jadi wajar saja jika ia harus bertanggung jawab atas semuanya. Qin Yu mengembangkan indera sucinya semaksimal mungkin. Setelah mencapai tahap Kongming Tengah, jangkauannya sangat luas, bahkan dapat menjangkau seluruh ibu kota. Kini ia dapat melihat dengan jelas bahwa, di Istana Kekaisaran, para pangeran sedang tidur nyenyak, sementara saudaranya, Qin Zheng, sedang serius memperbaiki tugu peringatan untuk tahta. Kakak laki-lakinya Qin Feng sedang berlatih dengan tenang. Kedamaian dan kebahagiaan. Hanya ketika dia melihat kerabatnya hidup bahagia, Qin Yu merasa puas dengan pilihannya. Itu seperti, bagaimana dia melakukan praktik eksternal selama 10 tahun lebih untuk mendapatkan persetujuan dan senyum ayahnya saat dia masih kecil. Sekarang dia berjalan di jalan orang kuat untuk waktu yang tidak dapat ditentukan untuk melihat senyum saudara-saudaranya. Waktu berlalu, sebulan setelah Qin Yu merasakan kesengsaraan surgawi 6/9 di rumah Pangeran Yu. Su Yuan dan Lier sedang bermain Go. Dibandingkan dengan standar Qin Yu, kemampuan Go Su Yuan jelas jauh lebih kuat. Sekarang, ia bahkan lebih cepat berpikir daripada sebelumnya karena ia sudah mulai berlatih setelah menyerap pil pembangun dasar, jadi wajar saja jika kemampuan Go-nya juga meningkat. Aku kalah, Nona Lier. Kemampuan Go-mu memang hebat. Su Yuan menyerah sambil tertawa dan mengakui kekalahannya. Keahlianmu jelas meningkat, Paman Su. Kurasa kau hanya sedikit lebih lemah daripada Dewa Go ibu kota. Lier mengumpulkan bidak-bidak Go sambil tersenyum. Setelah permainan selesai, Qin Yu, Lier dan Su Yuan mengobrol satu sama lain. Apa, kau akan mengalami kesengsaraan surgawi 6 dari 9 4 bulan lagi? Su Yuan terkejut dan kehilangan ketenangan dan ketentramannya yang biasa. Qin Yu tersenyum dan mengangguk, ada apa, Paman Su? Bukankah ini hanya kesengsaraan surgawi 6 dari 9? Tidak perlu diributkan. Lier juga melihat ke arah Qin Yu dan berkata dengan sedikit kesal, Qin Yu, kau bahkan tidak memberitahuku bahwa kau akan menjalani kesengsaraan itu. Qin Yu terkejut. Ketika dia memanggilnya Qin Yu, bukan kakak Qin Yu, dia jelas-jelas marah. Dengan kekuatanku saat ini, seharusnya sangat mudah untuk mengatasi kesengsaraan surgawi 6/9 itu, kecuali jika terjadi perubahan aneh seperti yang terjadi pada Xiao Hei hari itu. Meski begitu,
aku masih bisa bertahan dengan mengerahkan seluruh kekuatanku. Qin Yu sangat yakin. Lier menatapnya lama lalu berkata sambil mendesah, hati-hati, kakak Qin Yu. Penderitaan surgawimu pasti tidak akan sesederhana yang kau bayangkan. Namun, Su Yuan berkata, Xiao Yu, aku baru saja membuat rencana yang dapat dengan mudah memancing Din Nai keluar dan bahkan membunuhnya. Oh, matanya berbinar, Qin Yu berkata, cepat beritahu aku, Paman Su. Jangan bertele-tele, apa sebenarnya rencanamu? Selama si Din Nai ini tidak dipecat, aku selalu merasa sedikit cemas. Su Yuan melambaikan kipas bulunya dan berkata dengan percaya diri, Xiao Yu, menurut apa yang kau katakan, kau dan Ho Fei adalah orang-orang yang paling ingin dibunuh oleh Din Nai karena kalian berdua telah membunuh saudara-saudaranya. Tapi kekuatannya lebih lemah darimu, jadi pada dasarnya dia tidak punya peluang sama sekali. Karena itu, kau hanya perlu membocorkan informasi bahwa kau akan melalui masa-masa sulit itu kepadanya. Su Yuan menatap Qin Yu dengan yakin. Mata Qin Yu berbinar. Haha, benar juga. Din Nai paling membenciku dan Fei Fei, tapi dia tidak punya kesempatan, jadi dia bersembunyi seperti kura-kura di suatu tempat di dunia bawah Laut Xiuyao. Kalau dia tahu waktu dan lokasi kesengsaraanku, dia pasti akan datang. Qin Yu telah memikirkan dengan matang tentang Din Nai. Hidup dan mati. Demi balas dendam, Din Nai sama sekali tidak akan peduli. Dia ingin membunuh anggota klan Qin hanya untuk membuat Qin Yu bersedih. Bagaimana mungkin itu bisa dibandingkan dengan menyakiti Qin Yu secara fisik untuk melampiaskan kebenciannya secara langsung? Itu tidak akan berhasil. Namun, Lier berkata dengan dingin. Qin Yu terkejut. Qin Yu, kau tidak boleh gegabah menghadapi kesengsaraan ini. Seperti yang sudah kukatakan sejak lama, kesengsaraan surgawi 6-9 ini pasti tidak akan sesederhana yang kau bayangkan. Apa kau tidak melihat kesengsaraan surgawi 6-9 milik Xiao Hei? Jika kau memancing Din Nai, dan jika dia memanfaatkanmu melewati kesengsaraan untuk menyerangmu, kau akan benar-benar kacau. Matanya dipenuhi dengan urgensi. Hati Qin Yu menghangat. Jangan khawatir, Nona Lier. Aku yang merancang rencana ini, jadi wajar saja kalau aku tidak akan membiarkan Xiao Yu menghadapi bahaya. Kalau saatnya tiba, aku akan membiarkan Ho Fei, yang paling kuat di antara kita, bersembunyi di satu sisi. Kalau Din Nai muncul, Ho Fei akan langsung menghajarnya sampai mati, kata Su Yuan acuh tak acuh. Tapi Lier berkata, hancurkan dia sampai mati. Din Nai itu tidak sekuat Fei Fei, tapi dia sangat ingin membalas dendam. Dia pasti akan melakukan segala cara. Jika dia meledakkan dirinya sendiri, mungkin dia bisa memengaruhi Qin Yu. Lagi pula, melewati masa kesengsaraan itu akan sangat berbahaya. Jadi, jika sesuatu yang tak terduga terjadi, itu akan mengerikan. Su Yuan terkejut lalu menatap Qin Yu, Xiao Yu, rencanaku ini agak terlalu berani. Jangan kita gunakan untuk sementara waktu. Pada awalnya dia mengira Qin Yu akan mengatasi kesengsaraan itu dengan mudah tetapi sekarang, menurut apa yang dikatakan Lier, kesengsaraan itu tampaknya sangat luar biasa berbahaya. Jika Qin Yu sedikit ceroboh, dia mungkin akan gagal dan jiwanya hancur. Lier juga menatap Qin Yu. Baiklah, aku tidak akan menggunakan rencana ini, oke. Kata Qin Yu sambil tersenyum padanya. Di pegunungan tak bernama di dasar lautan itu, Qin Yu akan mengalami kesengsaraan. Din Nai terkejut, lalu tiba-tiba ia meraih lengan Yan Xin dan berkata dengan mata melotot, si Qin Yu itu akan mengalami kesengsaraan. Mungkinkah itu kesengsaraan surgawi 6 dari 9? Yan Xin, kau tidak boleh bercanda tentang masalah ini. Katakan yang sebenarnya. Matanya menyala-nyala seolah ingin melahap orang. Melihat Din Nai seperti ini, Yan Xin buru-buru berkata, Tuan Lembah, menurut berita yang kuterima, Qin Yu itu berkata 3,5 bulan kemudian bahwa dia akan meninggalkan benua Qianlong menuju Pulau Bangau Batu, yang letaknya relatif dekat dengan benua Qianlong, untuk menjalani masa kesengsaraan. Sepertinya dia sengaja menyebarkan berita ini. 3,5 bulan kemudian di Pulau Stonekren. Din Nai bergumam pelan lalu mengangkat kepalanya, matanya berkilat dingin. Sengaja menyebarkan berita. Tentu saja aku tahu Qin Yu sengaja melakukannya. Jika dia tidak menyebarkan berita tentang kesengsaraan ini, mengingat jaringan intelijen kita, bagaimana mungkin kita bisa mengetahuinya? Tuan Lembah, Qin Yu itu pasti ingin merayu Anda untuk datang kepadanya, kata Yan Mou dengan tegas. Din Nai berkata sambil tertawa dingin, tentu saja aku tahu dia ingin memancingku keluar. Tuan Lembah, Yan Xin dan Yan Mou tercengang. Mata Din Nai menyipit, menurut informasi yang dikirim ketiga kakak laki-lakiku saat itu, Qin Yu adalah putra dinasti Qin. Dia baru berlatih kurang dari 100 tahun, tetapi dia telah mencapai tingkat kekuatan seperti itu dalam waktu yang begitu singkat.
Jika ini terus berlanjut, jurang kekuatan antara aku dan dia akan semakin lebar, dan harapanku untuk membalas dendam akan semakin mengecil. Yan Xin dan Yan Mou terdiam. Mereka memang tahu informasi Qin Yu. Dia sudah berada di level kekuatan yang begitu tinggi meskipun baru berlatih dalam waktu yang singkat. Jika dia terus berkembang secepat ini, jarak antara Dinai dan dirinya hanya akan semakin lebar. Sedangkan Hou Fei itu, dia makhluk suci yang luar biasa. Waktu itu, aku dan saudara-saudaraku bekerja sama, tapi kami masih belum sebanding dengannya. Menurut kakakku, dia sudah melewati 6 dari 9 kesengsaraan surgawi beberapa tahun yang lalu. Sekarang dia pasti jauh lebih kuat daripada sebelumnya, jadi aku semakin tidak sebanding dengannya. Tuan Lembah, balas dendam tidak boleh terburu-buru. Yan Xin dan Yan Mou mulai khawatir. Namun, Dinai berkata dengan nada dingin, seharusnya tidak terburu-buru, tapi saya berbeda. Kalau saya terus-terusan tidak bertindak, nanti saya tidak akan punya peluang sama sekali. Yan Xin, Yan Mou, saat ini aku hanya bisa berencana untuk menghabisi nyawa kerabat Qin Yu. Kenapa? Karena aku tidak punya peluang melawan Qin Yu dan Hou Fei. Tapi aku tidak bisa membunuh kerabat Qin Yu secara langsung. Mungkin Qin Yu dan Hou Fei sedang menertawakanku di ibu kota. Dinai tertawa terbahak-bahak, haha, aku ingin membunuh kerabat Qin Yu, tapi aku tak berani bertindak sendiri. Aku hanya bisa tinggal di sini. Apa gunanya aku tinggal di sini? Aku sama sekali tak berguna. Jadi, lebih baik aku pergi dan meraih secercah harapan itu. Yan Xin, Yan Mou. Dinai tiba-tiba menatap ke arah dua saudara Yan. Baik, kepala lembah. Mereka menatapnya. Kalian berdua, dengarkan. Sekalipun aku tetap di lembah, aku takkan punya harapan untuk membunuh kerabat Qin Yu. Karena itu, nanti kalian akan mengurus urusan di lembah dan mengurus urusan hantu. Ingat, bunuh kerabat Qin Yu. Mata Dinai memerah, sedangkan aku akan memanfaatkan satu-satunya kesempatan untuk membalas dendam. Qin Yu sedang memasang jebakan, tapi kepintaran seseorang mungkin melampaui batas. Pernahkah dia mendengar pepatah ini? Bahkan jika aku harus mati, aku akan membuatnya gagal mengatasi kesengsaraan, sehingga menghancurkan jiwanya. Kalian berdua, bersumpahlah padaku bahwa kalian pasti akan menguasai lembah ini dan membunuh kerabat Qin Yu. Dinai menatap Yan Xin dan Yan Mou. Ia memaksa mereka untuk berjanji, karena setelah para Siuzenis berjanji, mereka tidak dapat menarik kembali kata-kata mereka. Yan Xin dan Yan Mou saling berpandangan, tetapi menghadapi tatapan mengerikan di mata Dinai, mereka tak punya pilihan selain bersumpah. Mereka tahu jika menolak, kemungkinan besar Dinai akan langsung membunuh mereka karena ia sudah terobsesi. Aku, Yan Xin, bersumpah demi surga bahwa aku pasti akan bertanggung jawab atas urusan di lembah dan melakukan segalanya demi tujuan membunuh anggota klan Qin Yu. Aku tidak akan pernah menyerah. Jika aku menyerah, jiwaku akan dihancurkan oleh petir dari surga. Aku, Yan Mou, bersumpah demi surga bahwa aku pasti akan bertanggung jawab atas urusan di lembah dan melakukan segalanya demi tujuan membunuh anggota klan Qin Yu. Aku tidak akan pernah menyerah. Jika aku menyerah, jiwaku akan dihancurkan oleh petir dari surga. Kedua saudara itu mengucapkan sumpah pada saat yang sama. Bagus sekali, bagus sekali. Ketika Dinai melihat ini, wajahnya penuh dengan senyum. Mulai sekarang, aku akan mengasingkan diri untuk membuat beberapa senjata rahasia. Urusan di lembah akan kuserahkan padamu. Saat hari itu tiba, aku akan muncul sendiri. Ingat, jangan pernah ganggu aku. Ia melambaikan lengan bajunya yang besar dan segera pergi. Yan Xin dan Yan Mou saling bertukar pandang, merasakan kepahitan dalam hati mereka. Awalnya mereka berencana, seandainya Dinai meninggal hari itu, meninggalkan segalanya demi menjalani hari-hari yang damai. Namun, kini mereka dipaksa berjanji oleh Dinai, sehingga meskipun diizinkan melanggarnya, mereka tak akan berani. Rumah Pangeran Yu, Qin Yu dan Hou Fei langsung terbang menjauh. Di bawah mereka, Qin De, Qin Feng, Qin Zheng, Lier, dan yang lainnya sedang memperhatikan mereka. Melihat Qin Yu pergi, Lier menggelengkan kepalanya frustrasi, bergumam dalam hati, kakak Qin Yu, kau bahkan menyebarkan berita itu. Aku tidak menyangka kau rela membahayakan diri sendiri demi membunuh Dinai. Namun, dengan Fei Fei di sampingmu dan makhluk itu, seharusnya tidak ada masalah. Semoga tidak terlalu banyak masalah selama kesengsaraan surgawi 6 dari 9 ini. Qin Yu dan Hou Fei terbang berdampingan. Fei Fei, setelah sampai di Pulau Bangau Batu itu, kau akan terus menyebarkan indera sucimu. Jika Dinai itu muncul, hajar dia sampai mati sekarang juga untukku. Meskipun aku tidak takut padanya, aku merasa apa yang dikatakan Lier benar.
Kesengsaraan surgawi 6 dari 9 ini kemungkinan besar akan melampaui ekspektasiku. Ekspresi Qin Yu serius. Jangan khawatir, Kak. Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan Din Nei itu menyentuhmu, kata Hou Fei dengan percaya diri. Qin Yu tersenyum. Sebenarnya, dalam hatinya, dia selalu memandang rendah Din Nei. Jika ini adalah Di Long atau Di Jian, dia harus sedikit berhati-hati, tetapi ini adalah Din Nei, jadi tingkat bahayanya tentu saja lebih rendah. Terlebih lagi, Hou Fei, yang telah melewati 6 dari 9 kesengsaraan surgawi, bahkan akan mampu menghadapi Di Long dan Di Jian dengan satu pukulan tongkatnya jika mereka datang sendiri. Kali ini Xiao Hei tidak pergi karena Qin Yu memaksanya untuk tetap tinggal demi melindungi Qin De dan yang lainnya. Ia khawatir Din Nei akan memanfaatkan fakta bahwa jumlah ahli di ibu kota terlalu sedikit untuk menyerang ibu kota, yang akan sangat mengerikan. Setelah terbang meninggalkan benua Qianlong dan pergi ke selatan untuk beberapa waktu, mereka melihat sebuah pulau kecil tak berpenghuni. Di pulau kecil ini terdapat puncak gunung alami yang bentuknya sangat mirip burung bangau, sehingga disebut Pulau Bangau Batu. Pulau ini juga merupakan lokasi yang dipilih Qin Yu untuk menjalani masa kesengsaraan. Pulau Bangau Batu. Qin Yu dengan hati-hati mengeluarkan 6 bongkahan kayu hijau dari cincin spasialnya. Semuanya berkilauan dengan cahaya hijau. Jelas sekali, bongkahan-bongkahan itu bukan benda biasa. Ia kemudian menempelkan 6 bongkahan kayu hijau tersebut di 6 tempat berbeda di sekelilingnya dan melakukan isyarat tangan serta mantra pembatas, membentuk formasi besar. Di satu sisi, Hou Fei berbisik, "Ya ampun, kakak, ini adalah formasi kayu pertahanan 6 asal." Namun, Qin Yu tidak menghiraukannya. Formasi kayu pertahanan 6 asal adalah formasi pertahanan besar kelas atas. Aku meminta 6 potong kayu pertahanan kepada Kak Lier, tetapi dia bilang tidak punya cukup. Ternyata dia menyimpannya untukmu, Hou Fei berkata dengan nada kesal. Qin Yu tidak memperhatikannya, tetapi ada ekspresi tersenyum di wajahnya. Formasi kayu pertahanan 6 asal ini diberikan kepadanya oleh Lier sebelum ia pergi. Sebelumnya, ia juga telah menyiapkan beberapa formasi pertahanan, tetapi jarak antara formasi tersebut dan formasi ini sangat jauh. Sebenarnya, tidak sulit untuk menyiapkan formasi kayu pertahanan 6 asal ini. Satu-satunya yang sulit adalah mengumpulkan kayu pertahanan. Sepotong kayu pertahanan dapat dibandingkan dengan kristal kualitas tinggi, belum lagi 6 potong. Jangan aktifkan fungsi pertahanan formasi untuk saat ini. Tidak akan terlambat bagiku untuk menunggu sampai petir ke-6 untuk menggunakannya. Qin Yu membuat keputusan dalam benaknya. Baginya, serangan petir di awal seharusnya sangat mudah diatasi. Oleh karena itu, tidak ada gunanya menggunakan formasi ini di awal. Masih ada 3 hari lagi sebelum masa kesengsaraan, jadi Qin Yu duduk bersila dalam formasi dan menunggu dalam meditasi. Hou Fei hampir mati bosan, tetapi ia hanya bisa menjelajahi Pulau Bangau Batu, lalu berbaring miring, menyilangkan kaki, dan beristirahat. Kakak, pintu batu terbuka. Aura dingin dan menyeramkan menyebar saat Din Nei keluar dari ruang rahasia. Dibandingkan sebelum memasuki ruangan ini, kini ia sedikit lebih dingin dan niat membunuhnya sedikit lebih kuat. Aura di sekitarnya saja sudah menakutkan. Tuan Lembah, Yan Xin dan Yan Mou segera berkata dengan hormat. Selama beberapa hari terakhir, mereka telah menunggu Din Nei keluar. Lagi pula, mereka juga tahu bahwa Qin Yu akan mengalami kesengsaraannya dalam beberapa hari lagi. Yan Xin, Yan Mou, suruh ke-6 penjaga itu datang ke sini. Din Nei langsung memberi perintah dengan suara sedingin es. Ya, tak lama kemudian, ke-6 penjaga lembah tiba di hadapan Din Nei. Semuanya tampak sangat hormat. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Hari ini, aku akan meninggalkan lembah untuk membunuh Qin Yu. Kata-kata Din Nei langsung mengejutkan ke-6 penjaga, tetapi raut wajahnya masih dingin. Ia melanjutkan, kalian berenam harus dengan tulus mendengarkan perintah kedua wakil ketua lembah dan melakukan segalanya demi tujuan membunuh anggota klan Qin. Ke-6 wali itu segera menerima perintah itu dengan hormat. Namun, Din Nei berkata sambil tertawa dingin, kali ini, sulit untuk memastikan apakah aku akan hidup atau mati. Meskipun kau telah menerima perintah itu, aku masih merasa gelisah. Jadi, kau harus bersumpah di sini, sekarang juga. Nasib siapapun yang menolaknya mudah dibayangkan. Ke-6 penjaga itu sangat ketakutan sehingga mereka semua segera mengambil sumpah. Terikat oleh sumpah, mereka tidak akan berani menentang perintah itu sesuka hati. Baiklah, ingat, jika seseorang menjadi pengkhianat, yang lain bisa membunuhnya. Din Nei tertawa terbahak-bahak beberapa kali. Tubuhnya kemudian menghilang di depan mata semua orang dengan satu gerakan. Ke-6 penjaga dan kedua penguasa lembah saling berpandangan tetapi tidak tahu harus berkata apa.
Dinai diam-diam menunggu di daerah perairan yang jauh dari Pulau Stonecrane. Qin Yu, aku menghabiskan banyak sekali material untuk membuat begitu banyak jimat dan kartu ofensif. Aku ingin melihat bagaimana kau bisa bertahan dari kesengsaraan. Di dasar lautan, sorot mata Dinai sangat dingin dan menyeramkan. Awalnya ia hanya berada di tahap Dongsu Tengah, tetapi didorong oleh kebenciannya, ia tiba-tiba menembus batas itu dan mencapai tahap Dongsu Akhir. Ini juga salah satu kartu truf Dinai untuk membalas dendam kali ini. Semoga saja kakak Qin Yu tidak melakukan kesalahan yang tidak dapat diatasi saat melewati 6 dari 9 kesengsaraan surgawi ini. Lier mondar-mandir di kamarnya dengan cemberut. Bahkan ia sendiri tak bisa tenang untuk saat ini. Pulau Bangau Batu. Awalnya matahari bersinar terang tinggi di langit biru. Namun, sesaat kemudian, langit tampak turun satu tingkat. Seluruh bagiannya dalam radius beberapa ribu li dari Pulau Bangau Batu berubah menjadi merah tua dan sumbu vertikal langit merah tua ini melintasi pulau. Qin Yu, yang duduk dengan kaki disilangkan dan mata tertutup, membuka matanya dan melihat ke atas. Kesengsaraan surgawi 6 dari 9 sudah dimulai. Dia berdiri, memfokuskan seluruh perhatiannya pada kesengsaraan itu. Angin kencang tiba-tiba bertiup. Seketika, ombak di sekitar Pulau Bangau Batu melonjak dengan dahsyat, mencapai ketinggian puluhan hingga hampir 100 meter, menghantam setiap sudut pulau dengan ledakan keras yang terdengar seperti guntur. Seluruh dunia seakan dipenuhi suara-suara kekacauan total. Percikan listrik berkelok-kelok yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di langit merah gelap. Tiba-tiba, jagoan, suara yang mirip dengan suara isakan manusia bergema di udara. Angin kencang pun menghilang seketika dan ombak besar pun mereda dengan sangat cepat. Dalam waktu singkat, area di sekitar Pulau Bangau Batu menjadi tenang dan indah tanpa ombak besar. Semua percikan listrik juga telah lenyap karena barusan, dalam sekejap, mereka tiba-tiba terserap seluruhnya ke dalam awan kesengsaraan itu. Awan kesusahan berwarna ungu kehitaman. Kakak, terakhir kali aku mengalami kesengsaraan, awan itu tidak sehitam ini dan tidak menyerap petir di langit secepat ini. Rupanya, ada sesuatu yang tidak biasa di sini. Hati-hati, Hou Fei memperingatkan dari kejauhan. Qin Yu mengangguk dan melihat ke arah 6 bongkahan kayu pertahanan di tanah di sekitarnya. Saat ini, pertahanan formasi belum diaktifkan. Berlian memotong berlian. Formasi pertahanan kelas atas ini tentu harus digunakan di saat-saat terakhir untuk melindungi diri dari serangan petir ke-6. Fei, amati baik-baik, gunakan indera sucimu untukku. Jika kau menemukan jejak Dinai itu, segera bunuh dia. Misimu adalah membunuh Dinai. Jangan teralihkan. Ucap Qin Yu melalui komunikasi indera sucinya, lalu mulai bersiap menghadapi petir. Salah satu dari 6 petir tersebut akan lebih kuat dari yang sebelumnya. Tentu saja Qin Yu akan menahan petir pertama, petir terlemah, dengan tubuhnya. Jika tubuhnya saja tidak mampu menahan petir pertama, ia tidak perlu menghadapi 5 petir lainnya. Ledakan. Sebuah ledakan terdengar. Sebuah baut ungu raksasa setebal tangki air telah menyambar tubuh Qin Yu. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya bermandikan petir, membuatnya tampak seperti dewa petir, tetapi tidak mengalami cedera apapun. Keren, rasanya benar-benar keren. Qin Yu menyipitkan matanya dengan penuh kenikmatan. Petir biasa sama sekali tidak mampu melukai tubuhnya. Serangan petir pertama membuat seluruh tubuhnya mati rasa, bahkan lebih nyaman daripada dipijat. Meskipun petir pertama dari ke-6 petir itu seharusnya yang terlemah, itu sudah terlalu lemah. Gumam Qin Yu. Meskipun bergumam seperti itu, ia tetap tidak berani meremehkan kesengsaraan itu. Lagi pula, ketika awan kesengsaraan itu terbentuk di awal, ia mengumpulkan petir terlalu cepat, dan terlebih lagi, warnanya begitu ungu sehingga tampak hitam. Jelas sekali awan itu mengandung energi yang sangat besar dan menakutkan. Ledakan, petir kedua menyambar, dan Qin Yu masih menangkisnya langsung dengan tubuhnya. Berbagai percikan listrik yang berkelok-kelok merangsang setiap bagian tubuhnya seperti jarum-jarum kecil. Pori-pori di sekujur tubuhnya tak terbendung. Listrik mengalir melalui otot-ototnya dan langsung meresap ke seluruh tubuhnya. Daging Qin Yu kembali dimurnikan oleh petir. Sesuatu yang tidak pernah diduga sebelumnya telah terjadi. Entah mengapa, 5 petir pertama hanya sekuat itu. Sebelum Qin Yu mulai mengalami kesengsaraan, Lier telah memberinya peringatan. Ia juga menyaksikan Hou Fei dan Xiao Hei menghadapi 6 dari 9 kesengsaraan surgawi mereka. Meskipun sambaran petir terakhir yang menyerang Xiao Hei sangat mengerikan, sambaran petir itu tidak mampu merenggut nyawa Xiao Hei. Dibandingkan dengan Xiao Hei dan Hou Fei, 5 petir pertama Qin Yu bahkan tampak agak lebih lemah. Apa yang terjadi? Ini benar-benar tak terpikirkan. Aku baru bisa menyelesaikan proses latihan tubuh petir yang guru sebutkan setelah petir kelima.
Menurut rencanaku, seharusnya sudah selesai setelah petir ketiga. Qin Yu bergumam dalam hati sambil mengerutkan kening. Dia menggunakan emas ungu cair untuk membuat banyak jimat dan membentuk formasi besar, tetapi sekarang dia telah menahan 5 petir pertama secara langsung hanya dengan menggunakan tubuhnya. Tidak bagus, wajahnya tiba-tiba berubah warna drastis. Ia langsung memikirkan satu kemungkinan, umumnya, kesengsaraan surgawi akan menghabiskan energi yang terkandung dalam awan kesengsaraan. Awan kesengsaraan ungu kehitaman itu, baik dia maupun Ho Fei merasa energinya jauh lebih besar daripada awan kesengsaraan Xiao Hei dan Ho Fei. Energinya begitu besar, tetapi 5 petir pertama yang dihasilkannya tidak terlalu kuat, artinya ia tidak menggunakan banyak energi. Dan itu juga berarti masih ada sejumlah energi yang sangat besar. Seluruh energi yang tersisa akan membentuk petir ke-6. Seberapa dahsyatkah itu? Sialan, permainan apa yang kau mainkan? Ke-6 petir ini lebih kuat dari yang sebelumnya, tapi jarak antar petir seharusnya tidak terlalu jauh. Kau tanpa diduga telah menghemat energi untuk petir ke-6 dengan menghasilkan 5 petir lemah terlebih dahulu. Petir ke-6 itu, Qin Yu hanya punya firasat buruk. Pantas saja Lier memberinya peringatan. Sekarang dia bahkan tidak punya waktu untuk mengumpat. Tanpa ragu, ia menggerakkan jarinya. Setetes darah mengucur dari dadanya. Ia kemudian mengaktifkan formasi kayu pertahanan 6 asal dan menggabungkannya dengan darahnya secara bersamaan. Formasi besar ini menjadi semakin mudah dikendalikan dan kekuatannya pun sedikit meningkat. 12 jimat pemecah petir, semoga cukup efektif. Kalau semuanya gagal, aku terpaksa menggunakan jurus terakhirku. Dia telah menyiapkan sejumlah gerakan cadangan. Cici, awan kesengsaraan itu terdengar seperti sedang dimurnikan. Tiba-tiba, api muncul dari dalam awan, yang kemudian mulai menyusut tanpa henti. Sementara itu, percikan listrik berkelok-kelok mulai menyala tanpa henti di dalam awan. Namun, awan kesengsaraan itu masih menyusut di bawah nyala api itu. Bahkan surga pun membantuku. Dilihat dari cara kesengsaraan ini, petir ke-6 pasti luar biasa kuatnya. Qin Yu, sulit dipastikan apakah kau akan mampu bertahan dari petir ke-6. Lagi pula, aku akan menghajarmu. Kau pasti akan mati. Dinai mengamati langit dari bawah air sehingga dia telah melihat segala sesuatu yang terjadi di langit. Sudah waktunya. Tubuhnya tiba-tiba melesat sangat cepat menuju Pulau Bangau Batu. Jagoan, awan kesengsaraan menyusut drastis, tetapi pada akhirnya tidak berubah menjadi petir ungu kehitaman. Singkatnya, setelah menyatu, ia berubah menjadi petir biru. Petir biru pucat itu sangat kecil, hanya setebal 2 jari yang disatukan. Bahkan lebih kecil dari pergelangan tangan. Baut biru pucat yang sangat kecil ini kemudian menghantam kepala Qin Yu dari langit. Pedang api telah terbang keluar dari formasi. Saat ini, pedang itu bersinar terang dan melesat langsung ke arah petir biru pucat itu. Pedang api dan petir biru pucat yang sangat kecil saling bertabrakan. Pedang itu tiba-tiba hancur total dengan suara dentuman seperti kaca yang dihantam palu. Namun, petir biru pucat itu tampaknya tidak melemah sama sekali. Qin Yu langsung menyemburkan darah dari mulutnya. Wajahnya memerah. Sialan, kau mempermainkanku. Qin Yu mengutuk dalam hati, tetapi seluruh pikirannya terfokus pada tubuhnya. Hanya dalam satu tabrakan, senjata suci kelas atasnya, pedang api, hancur begitu saja. Meskipun sebagian karena tingkat kekuatannya yang rendah, ini hanyalah kesengsaraan surgawi 6-9. Agak terlalu mengerikan bahwa kesengsaraan surgawi 6-9 bisa sekuat ini. Bang, petir biru pucat yang sangat kecil itu membombardir penghalang pelindung yang dibentuk oleh formasi kayu pertahanan 6 asal, menciptakan berbagai kilatan cahaya. Cahaya petir biru pucat dan cahaya dari 6 potongan kayu pertahanan menyatu. Namun, energi penghalang pelindung mulai bergelombang dengan sangat cepat. Setelah bertahan selama beberapa saat, penghalang pelindung itu hancur. Warna petir biru pucat itu telah berubah sedikit menjadi ungu. Namun, satu saat saja sudah cukup bagi Qin Yu untuk mengeksekusi satu jurus itu. 12 jimat pemecah petir telah dilempar keluar. Sialan, ayo kita habis-habisan. Qin Yu mengabaikan yang lain. Sekarang dia bahkan tidak peduli jika kekuatannya akan berkurang drastis. Qin Yu berteriak keras dalam hatinya. Dalam sekejap mata, seluruh tubuhnya diselimuti cahaya keemasan. Kini Qin Yu telah menjadi manusia emas. Pada saat yang sama, seluruh Pulau Bangau Batu mulai bergetar di bawah kakinya. Bergemuruh, batu di bawah kakinya hancur. Dari kedalaman dasar laut di bawah pulau, api menyembur keluar. Inilah api inti, yang berasal dari bagian terdalam dasar laut. Lapangan bintang, inti bergerak. Qin Yu berteriak keras dalam pikirannya. Api inti langsung menyelimutinya sepenuhnya seolah membakarnya.
Ia langsung membuka tangannya dan melancarkan 2 serangan telapak tangan ke atas. Setelah menghancurkan formasi kayu pertahanan 6 asal, petir itu kini berbenturan langsung dengan serangan Qin Yu. Dari telapak tangannya, seberkas cahaya keemasan besar memancar lurus ke arah telapak tangannya bergerak. Pada saat yang sama, seberkas cahaya keemasan itu bahkan menyelimuti api inti yang berada di dalam tanah. Bang! Sinar cahaya dan petir berbenturan. Ledakan, 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 ledakan. Seluruh pulau Stone Crane mulai meledak. Qin Yu, bersiaplah untuk mati. Suara gertakan keras menggema di seluruh pulau. Dinai telah memanfaatkan kesempatan yang sangat baik. Ketika petir ke-6 menyambar, ia juga mulai menyerang Qin Yu. Dinai melambaikan tangannya, menembakkan sejumlah besar jimat dan kartu giok. Meledak, mereka meledak secara berurutan dengan sangat cepat. Bahkan Hou Fei pun terkejut. Ada begitu banyak jimat dan kartu giok yang kuat. Berapa banyak harta yang dibutuhkan untuk membuatnya. Namun, Hou Fei tidak tahu bahwa demi kesempatan ini, Dinai menghabiskan hampir setengah dari harta karun Aula 9 Iblis. Kakak, mati. Dengan satu gerakan, Hou Fei tiba di hadapan Dinai. Tongkat hitamnya langsung diayunkan ke arah kepala Dinai dari udara. Wajah Dinai berubah ganas. Dia sudah lama tahu kalau ini adalah jebakan, tapi dia tidak punya pilihan selain datang ke sini karena ini satu-satunya harapannya. Ah! Dinai langsung berubah menjadi naga air iblis ungu raksasa, yang tubuhnya tak hanya panjang, tetapi juga tebal. Tongkat hitam Hou Fei menghantam pinggang naga air iblis ungu itu tepat di tengah. Menghadapi serangan yang begitu kuat dan berat, naga air itu memutar pinggangnya untuk menetralkan kekuatan serangannya semaksimal mungkin. Namun, sisiknya masih hancur, menyebabkan darahnya mengalir keluar. Cicipi stik lainnya, Hou Fei mengayunkan tongkatnya ke Dinai lagi. Yang terakhir tiba-tiba mengeluarkan teriakan naga. Seberkas cahaya keemasan melesat langsung ke arah Qin Yu dari mulutnya. Berhenti tiba-tiba, saat petir ke-6 dan serangan terkuat Qin Yu bertabrakan, keduanya tiba-tiba berhenti sejenak, yang mana pada saat itu seluruh dunia seakan berhenti dan waktu membeku. Namun, ledakan. Sinar cahaya keemasan itu pecah. Api inti berhamburan kemana-mana. Petir itu, yang telah berubah menjadi ungu kehitaman, menyambar telapak tangan Qin Yu yang sedang terangkat tinggi. Tangan Qin Yu mengenakan sarung tangan api, yang memancarkan cahaya menyilaukan. Energi bintangnya telah mencapai batas maksimal. Namun, sebuah pedang terbang menembaki dia pada saat yang sama. Bang! Qin Yu berusaha sekuat tenaga menahan petir itu dengan tangannya. Berkat sarung tangan api dan energi bintangnya, ia secara tak terduga dapat menangkisnya lagi. Puff! Karena Qin Yu tidak punya waktu untuk menghindar, pedang terbang itu menembus dadanya. Tepat pada saat itu, pedang terbang yang menembus dadanya menyebabkan energi bintang di tubuhnya bergetar hebat. Sarung tangan api tidak lagi terisi energi bintang dan karena itu langsung hancur berkeping-keping. Tangan dan lengan Qin Yu juga dipukul begitu keras hingga langsung hangus dan menghitam. Mati! Melihat pemandangan ini, Hou Fei yang sangat marah langsung berubah menjadi raksasa. Sambil memegang tongkat hitam besar dan mengerahkan seluruh kekuatannya, ia mengayunkan tongkatnya ke arah naga air iblis ungu. Namun, tepat pada saat itu, seberkas cahaya keemasan menyembur keluar dari mulut naga air tersebut. Bang! Murka, Hou Fei langsung mengubah naga air itu menjadi daging cincang dengan tongkat hitam besarnya, menyebabkan darah berceceran di area yang luas. Tubuh fisik naga air iblis ungu ini kini telah mati. Akan tetapi, sinar keemasan yang keluar dari mulutnya beberapa saat yang lalu adalah Yuanying, kecil dan memegang pedang pendek. Yuanying ini tak lain adalah milik Dinai. Dan pedang pendeknya adalah senjata suci kelas atas. Demi balas dendam, meskipun awalnya Dinai hanya memiliki satu senjata suci tingkat tinggi, ia menggunakan kristal tingkat tinggi miliknya sendiri untuk membuat senjata suci tingkat tinggi lainnya. Apapun yang terjadi, berapapun biayanya, ia ingin membunuh Qin Yu. Jagoan! Yuanying dapat mengayunkan pedang jauh lebih cepat daripada tubuh fisiknya. Hou Fei baru saja menghancurkan tubuh naga air tetapi sudah terlambat ketika dia menyadari Yuanying. Qin Yu, mati! Mata Dinai berkobar sangat ganas. Seluruh Yuanying mulai terbakar. Ia telah mencapai kecepatan tertingginya, jadi meskipun Hou Fei mempertaruhkan nyawanya, ia tetap tidak akan mampu mengejarnya. Berubah menjadi meteor yang menyilaukan, Dinai bertabrakan dengan Qin Yu. Kini, petir ungu kehitaman itu telah menghancurkan tangan Qin Yu dan menghanguskan serta menghitamkan seluruh lengannya, membasahi seluruh tubuhnya dengan darah. Penghancuran diri Yuanying Dinai, tusukan senjata suci tingkat atas, dan serangan petir ungu kehitaman akhirnya menyebabkan ledakan yang mengerikan. Ledakan! Suara ledakan mengguncang langit.
Pulau Batu Bangau tiba-tiba hancur total. Gelombang laut langsung menyapu seluruh pulau. Batu-batu yang pecah berserakan, tetapi tidak ada jejaknya di lokasi ledakan. "Kakak," Hou Fei berteriak hingga suaranya serak lalu mengerahkan indera sucinya untuk mencari dengan saksama seperti orang gila.